Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita dimungkinkan oleh Tuhan untuk merayakan iman kita kepada Kristus dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan sekalipun kita dalam kondisi masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi itu tidak menghalangi kita untuk menyembah Tuhan, merayakan kenaikan Tuhan Yesus di hari ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53. Sebelumnya, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Bapa dalam kerajaan sorga, bahwa hari ini, pagi ini kami masih dilayakkan untuk menikmati persekutuan bersama dengan jemaatmu dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami bersama-sama merayakan dan tentunya kami menikmati pertumbuhan iman kami kepada Kristus yang telah pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kami. Bapa, saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk terus bersaksi tentang kebenaran ini, tentang karya penyelamatan yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus hati pikiran kami, pendengaran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, dengar, pelajari bersama-sama pada saat ini sungguh-sungguh mengubah kehidupan kami, membuat kami semakin bertumbuh dalam iman pengharapan kepada Kristus. Tuhan, kami datang kepadamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup siap membaharui kehidupan kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 53. Saya akan bacakan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi
dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Saudara-saudara, dan akan menjadi tema perenungan kita dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dari ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya. Shalom. Ibu bapak saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Saya tetap percaya dan berharap bahwa dalam kondisi pandemi pada saat ini yang masih tengah kita alami, lantas tidak mengurangi kita untuk punya kerinduan yang luar biasa menyembah Tuhan, termasuk bersyukur atas kebangkitannya. Dan pagi ini, hari ini kita bersama-sama merayakan kenaikannya ke sorga, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tema kita hari ini adalah kamu adalah saksi dari semua ini. Berbicara tentang saksi atau menjadi saksi, menyampaikan kesaksian, tentunya ini adalah pekerjaan yang amat berat, sangat berat untuk dilakukan atau dikerjakan oleh setiap orang. Menjadi seorang saksi, tentunya kita paham, kita mengerti tentang apa yang terjadi. Paling tidak kita melihat, kita menyaksikannya, kita tahu jalan ceritanya, apa yang terjadi, siapa-siapa yang ada dalam sebuah peristiwa yang akan kita saksikan. Kemudian kita mau berani, okelah, saya akan menyampaikannya. Saya bersedia untuk menjadi saksi. Saya mau untuk menjadi saksi. Mengapa? Karena menjadi saksi tentunya ada resiko yang besar yang akan ditanggung atau dialami oleh orang yang akan memberikan kesaksian. Dan biasanya dalam dunia peradilan, sebelum kita menyampaikan kesaksian, maka kita akan disumpah atas nama Tuhan dengan simbol kehadiran kitab suci dalam sebuah peradilan atau pemberian kesaksian dalam peradilan. Alkitab akan ditaruh di atas kepala kita atau tangan kita akan ditaruh di Alkitab, bahwa kita siap memberikan yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya, yang seperti yang terjadi, mengatakan sesuatu seperti yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Jadi sekali lagi, menjadi saksi bukanlah hal yang mudah. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini berbicara tentang Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Kepada semua murid. Artinya Thomas juga berada pada saat itu. Dalam Lukas pasal 24 ini berbicara tentang kebangkitan Kristus, di mana kebangkitannya disaksikan oleh seorang perempuan, kemudian dalam perjalanan ke Emmaus disaksikan oleh Kleopas, dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada seluruh atau semua murid-murid Tuhan Yesus, sebagaimana yang telah kita sampaikan. Ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, berdiri di tengah-tengah mereka, rupanya murid-murid masih dalam suasana hati yang takut, masih dalam keadaan duka cita. Ada yang berduka karena Kristus yang dibunuh, Tuhan Yesus yang disalibkan dan dikuburkan, dibunuh. Dan sebagian dari mereka adalah takut karena mereka akan menjadi sasaran untuk dianiaya selanjutnya, karena mereka adalah pengikut-pengikut
Tuhan Yesus. Dalam situasi ini, dalam kondisi yang ketakutan ini, Yesus datang menjumpai mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Damai sejahtera bagi kamu. Tentunya ungkapan ini bertentangan dengan kondisi yang mereka alami. Bahwa shalom adalah damai sejahtera, keadaan hati batin yang damai, yang aman. Sekalipun kita tidak bisa menyangkal bahwa ada berbagai pergumulan-pergumulan, ada berbagai masalah, tekanan-tekanan kehidupan seperti kita saat ini. Shalom. Damai sejahtera bagimu. Sekalipun suasananya kita dalam pandemi COVID-19. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka? Sontak mereka kaget. Mereka takut. Mengira bahwa Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka adalah hantu. Mereka menyangkanya bahwa itu adalah hantu. Tapi Yesus meresponnya. Aku bukan hantu seperti yang kalian pikirkan. Kenapa masih timbul keraguan-raguan? Aku sendiri ini. Lihat tanganku. Lihat kakiku. Lihat bekas paku yang ada di tangan dan kakiku. Lihat bekas tombak di lambungku. Ketika mereka masih berada dalam kebingungan, terkejut, dan dikatakan dalam pembacaan kita dengan sukacita, Yesus mengatakan, aku lapar, aku mau makan, adakah makanan padamu? Lalu mereka memberikan sepotong ikan goreng. Ini menarik saudara-saudara. Yesus menenangkan mereka. Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa dia benar-benar bangkit dengan meminta makanan. Salah satunya adalah meminta makanan. Adakah makanan padamu? Hantu tidak ada daging, tidak ada tulang, bagaimana mau makan? Saya sendirilah ini. Benar bangkit dari antara orang mati. Meminta makanan bahwa hanya orang hidup yang bisa makan. Jadi ya terserah ibu bapak saudara-saudara. Tapi saya tidak setuju kalau ada di antara kita yang kemudian menyediakan makanan untuk bom-bom, untuk hantu. Sebagaimana kebiasaan masyarakat kita di Toraja, masih banyak orang yang menyediakan makanan untuk si mati atau keluarga yang meninggal, atau menyediakan makanan untuk hantu. Tapi saya membacanya dari pesan Yesus bahwa meminta makanan, ya orang hiduplah yang butuh makan. Orang hiduplah yang butuh minum. Dan ini sekali lagi menegaskan bagi murid-murid yang masih ragu tentang kebangkitan Yesus bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Setelah mereka dalam keadaan tenang, Yesus mengajarkan mereka tentang arti kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Taurat, kitab-kitab para nabi dan Mazmur, Tuhan Yesus mengajarkan kepadanya berbicara tentang kitab perjanjian lama. Yesus mau menegaskan bahwa karya penyelamatan Allah yang diceritakan di dalam kitab Taurat, kitab Musa, yang dinubuatkan oleh para nabi, yang disampaikan di dalam kitab Mazmur, bahwa sesungguhnya Mesias akan datang. Allah setia pada pemeliharaannya, Allah setia pada janjinya bahwa Dia akan mengutus penolong, bahwa Dia akan datang untuk membebaskan umatnya, menyelamatkan umatnya dari penindasan, dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Dan Yesus bercerita tentang ini. Selain dari berbicara tentang kebangkitannya, bahwa Dia sungguh-sungguh bangkit, berbicara tentang apa yang telah dilakukannya kurang lebih 3 tahun bersama dengan murid-murid. Mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus di dalam dirinya, Dialah puncak karya penyelamatan Allah yang diceritakan di dalam perjanjian lama, yang diceritakan oleh para nabi, yang diceritakan di dalam kitab Taurat Musa, bahwa Tuhan
akan menyelamatkan kita. Dan karya penyelamatan Allah terjadi puncaknya di dalam Tuhan Yesus. Ini bisa kita baca di dalam ayat 44 sampai 47. Dalam situasi ini, ketika Tuhan Yesus mengajarkan isi kitab suci, apa yang telah dilakukannya, apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Mesias harus menderita, mati, tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara kematian. Ini harus diceritakan. Dan karena itu Tuhan Yesus membuka mata rohani mereka untuk melihat karya penyelamatan Allah telah tergenapi di dalam Kristus Yesus. Ini harus diceritakan. Oleh karena itu, di dalam ayat ke-48 yang menjadi bagian tema kita pada saat ini, kamu adalah saksi dari semua ini. Dari apa? Dari semua ini. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dari karya penyelamatan Allah yang telah digenapi di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi bahwa murid-murid harus bercerita tentang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan, apa yang telah dibicarakan, apa yang telah diajarkan di dalam kitab Taurat Musa yang diajarkan oleh para nabi, nubuatan tentang Mesias telah tergenapi di dalam Kristus Yesus. Dan ini butuh kekuatan keyakinan. Orang Toraja, kita Toraya biasa dikua bukti pitotu mak panassa. Nanti mata melihat baru ya sungguh terjadi demikian. Tapi di dalam pembacaan kita, para murid telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, telah melihat sendiri, telah mengalaminya sendiri, telah mendengarnya sendiri. Tetapi Yesus masih mengatakan, kamu adalah saksi. Mereka mendengar, mereka melihat, mereka mengalami. Tapi persoalan bagi murid-murid adalah mereka tidak meyakini. Mereka tidak percaya. Itulah sebabnya mereka ragu ketika Kristus menampakkan diri kepadanya. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, masih menyangkanya sebagai hantu. Dan Yesus meneguhkan iman mereka. Bahwa apa yang telah disampaikan, apa yang telah didengar mereka, apa yang telah dilihat oleh mereka, itu benar-benar terjadi. Kamu adalah saksi. Apa yang telah kamu lihat, dengar, kamu harus yakini dan sampaikan. Dan tentunya dalam kesaksian ini, tujuan mereka untuk menjadi saksi bagi semua orang adalah supaya orang bertobat, mengakui dosanya dan kembali kepada Allah. Tentunya ini sekali lagi bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang yang harus dilakukan oleh murid-murid dalam kondisi masyarakat oleh orang-orang yang menolak kehadiran Yesus. Orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan. Bagi mereka ini adalah hal yang tidak benar. Ini adalah hal yang sulit untuk diyakini tentang kebangkitan. Tapi mereka harus menyaksikannya. Mereka telah melihat, mereka telah mengalami langsung. Dan karena itu mereka harus berbicara tentang ini. Sulit bagi mereka, tetapi kalau Tuhan sudah meminta, kalau Tuhan sudah memerintah, kalau Tuhan sudah menyuruh, ini menjadi tanggung jawab dari para murid-murid. Dan kalau Tuhan menentukan, menyuruh untuk menyaksikan, memberikan kesaksian tentang semua dalam kitab suci, maka yakinlah ibu bapak saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus akan memampukan siapa saja, murid-muridnya dan siapa saja untuk memberitakan tentang kebenaran di dalam Kristus Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia tidak sekedar jalan, tetapi dia tujuan kehidupan kita. Oleh karena itu di ayat 49, sebagai jaminan dari Tuhan Yesus, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku,
tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Bersabarlah, kamu akan diperlengkapi untuk menjadi saksi. Allah akan menyertai engkau dengan rohnya untuk engkau berkata-kata sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Bersabarlah. Ini adalah sebuah perenungan bahwa bagaimana kita menyediakan hati kita dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita memahami panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan memahami, dengan mengenal panggilan itu. Maka roh Allah akan memampukan kita untuk sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Memberitakan kesaksian tentang segala karya penyelamatan Allah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dunia menolaknya, dunia mencacinya, dunia membunuhnya, dunia tidak mengenalnya. Tetapi kita harus memperkenalkan dia kepada dunia. Ini adalah tugas pengutusan, panggilan kita orang yang percaya kepada Yesus. Setelah mereka diperlengkapi, setelah mereka diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus membawa mereka ke sebuah bukit dekat Betania. Sambil memberkati mereka, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Tuhan Yesus terpisah dari mereka. Ini membuktikan saudara-saudara bahwa sungguh Tuhan Yesus adalah Allah yang diutus. Anak Allah yang diutus oleh Bapa dari sorga untuk menyelamatkan kita. Dia kembali ke sorga karena dia dari sorga. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi orang yang sungguh-sungguh taat beriman kepadanya, kepada firman yang hidup, kepada Tuhan yang mengalahkan kematian. Yang ketiga, bahwa dengan Allah, dengan Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat, memberikan kita kesempatan bagi kita selama kita di dunia ini untuk mempersiapkan diri kita dengan benar, untuk menjadi murid-murid yang juga diutus untuk memberitakan semua kesaksian tentang Kristus. Murid-murid Tuhan Yesus kan tidak sampai ke Indonesia, tidak sampai ke seluruh daerah, tapi di dalam firman-Nya, pengutusan di Matius 28 ayat 19, pergilah sampai ke seluruh bumi, ke ujung bumi, beritakanlah tentang keselamatan dalam Kristus Yesus. Ini adalah tugas saya dan saudara-saudara, ibu bapak sekalian, bahwa kita semua yang telah mendengar dan menyaksikan langsung kisah karya penyelamatan di dalam Kristus Yesus lewat firman, lewat Alkitab, harus disampaikan kepada semua orang, harus disampaikan kepada setiap orang yang kita jumpai. Tantangannya mungkin banyak. Di daerah ini kita sering dipandang dan merasa diri sebagai kaum minoritas, tapi dalam pernyataan itu juga sebuah gambaran bahwa begitu banyak orang yang harus kita beritakan tentang kebenaran di dalam Kristus Yesus. Ini adalah peluang, kesempatan bagi kita untuk menyampaikan firman-Nya. Banyak tantangan-tantangan, banyak orang yang tidak percaya, tapi tugas kita lah untuk menyampaikannya. Bahwa kalau murid-murid telah dijanjikan penghibur, penolong untuk menyampaikan kebenaran di dalam Kristus Yesus, maka yakinilah bahwa saudara dan saya, kita juga telah diberkati oleh Tuhan Yesus. Tundukkanlah hati pikiranmu kepadanya untuk dikuasai oleh Roh Kudus dalam menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Pastikan kalau murid-murid dari Yerusalem, kita mulai dari diri, mengokohkan iman kita, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, memastikan keluarga kita berada dalam iman, keselamatan di dalam Yesus. Di sekitar kita, kita keluar memberitakan firman Tuhan. Ini tugas saya dan saudara. Jangan dibatasi oleh kondisi. Kalau saat ini pandemi COVID-19
menghentikan ruang gerak kita, bukan berarti bahwa firman kebenaran dalam Yesus tidak bisa disampaikan. Kesempatan untuk menginjili diri kita, menginjili keluarga kita, menginjili orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman tidak bisa dikurung. Firman tidak bisa dihentikan oleh pandemi COVID-19. Firman tidak bisa dihalangi oleh ruang dan tempat. Karena itu sampaikanlah. Dunia sekarang semakin modern. Firman sudah bisa kita sampaikan ke Amerika sekalipun kita di Sukabumi. Sekalipun kita di mobil dan lain sebagainya, kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan teknologi. Gunakanlah itu. Mari kita gunakan bersama-sama untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang belum mendengar kebenaran di dalam Kristus Yesus. Mari kita gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk memberitakan firman, segala kesaksian, segala kebenaran di dalam Kristus Yesus. Jangan habis waktu kita untuk berbicara tentang COVID, lalu kita lupa berbicara tentang firman Tuhan. Jangan kehidupan kita dihabiskan untuk hal-hal yang tidak benar, ngomong yang tidak benar, gosip tetangga sana sini dan lain sebagainya. Lalu kita melupakan tugas tanggung jawab kita, perintah dari Tuhan Yesus, menyampaikan kabar sukacita, kebenaran, menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kamu adalah saksi dari semua ini. Tuhan memberkati, selamat merayakan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dia pergi menyediakan tempat untuk saudara dan untuk saya. Yakinilah, pegang teguhlah dan berkaryalah untuk kemuliaan nama Tuhan.